Di lorong sekolah penuh tawa, ada seorang gadis memegang sebuah buku tua. Buku itu tentang baby doll, dengan mata berbinar-binar dan selalu bermimpi. Ia tidak memiliki gaun putri atau rambut berkilau seperti yang lain, tetapi ia suka bermimpi tentang lautan, tempat putri duyung yang cantik berenang. Baby doll hanya menginginkan satu hal, menjadi putri duyung. Halo! Hello! Akulah putri duyung yang paling cantik. Gadis zamrud yang malang. Tiba-tiba, sebuah peluru melesat entah dari mana dan mengenai kepala baby doll. Dua gadis cantik muncul di ujung lorong. Seseorang seperti kamu berpura-pura menjadi putri duyung. Kami putri duyung sungguhan. Itu Tina yang mengenakan gaun merah dan dipenuhi aksesoris mahal. Gadis Ruby kayak... Dan Suzy dalam gaun putih berkilau, tampak seperti keluar dari majalah mode. Gadis berlian kaya raya. Mengapa kamu melempariku dengan barang-barang? Karena kami mau. Kamu jahat sekali, kejam sekali ya. Tapi bukan itu saja. Suzy menjentikkan jarinya. Seorang pengawal bergegas keluar, mengeluarkan pistol. Sepertinya dia hendak menembak baby doll. Api! Suzy dan Tina melempar bola berduri ke arah baby doll, tertawa terbahak-bahak. Tak seorang pun menyadari pintu di ujung lorong terbuka. Guru itu baru saja masuk dan diam-diam memperhatikan semuanya. Semua orang, tolong fokus padaku. Ya! Tada! Sekolah kami mengadakan kontes putri duyung. Wow! Pemenangnya akan menerima trofi. Pemenangnya adalah baby doll. Saya pasti akan menang. Teruslah bermimpi. Kami adalah pemenangnya. Ada yang mau mendaftar? Aku. Ini aku. Aku mau. Aku mau. Aku. Jadi, bagi Anda yang mendaftar, ikuti saya. Tada! Sudah siap untuk kontesnya? Ya, benar. Lalu kamu punya waktu 30 menit untuk menyelesaikan tesnya. Dan waktunya... awal! Suzy dan Tina melempar bola berduri ke arah baby doll, tertawa terbahak-bahak. Tak seorang pun menyadari pintu di ujung lorong terbuka. Guru itu baru saja masuk dan diam-diam memperhatikan semuanya. Tina memasukkan setiap batu rubi ke dalam mesin dan menunggu sarinya diekstraksi. Ia memperhatikan cahaya merah yang berkilauan itu memudar.
Dan tak lama kemudian, sari rubi itu siap untuk dijadikan masker yang sempurna. Dengan hati-hati, ia menempelkan masker itu ke wajahnya. Dan hanya dalam beberapa detik, kulitnya menjadi halus dan cerah bagai matahari pagi. Wow. Tapi bukan itu saja. Tina dengan terampil menambahkan sisik ikan berkilauan di wajahnya, membuatnya tampak seperti baru saja keluar dari laut. Tina tersenyum dan mengedipkan mata dengan percaya diri. Ia menciptakan sesuatu yang indah sekaligus unik. Berikutnya adalah Suzy, yang dikenal mewah dan super kaya. Baginya, mempersiapkan diri untuk kontes itu mudah. Alih-alih menyiapkan alat atau meracik berbagai hal yang rumit, ia hanya membutuhkan satu barang spesial. Mesin rias berteknologi tinggi dengan layar sentuh. Suzy mendekat, meletakkan tangannya di layar, dan dengan lembut menggeser gaya untuk memilih favoritnya. Tiba-tiba, sebuah tangan misterius muncul dari mesin itu. Lembut dan terampil, Buck Perry. Ia mulai merias Suzy, setiap sapuannya bagaikan sihir. Beberapa menit kemudian, Suzy tampak memukau, bak putri duyung dari majalah mode. Lalu ada Baby Doll. Ia tidak punya mesin mewah atau peralatan mahal, hanya meja dengan barang-barang sederhana dan pikiran kreatif. Saat ia berpikir, matanya berbinar. Saat mencoba mencari tahu harus mulai dari mana, Baby Doll melihat sesuatu yang tersembunyi di sudut meja. Ternyata itu adalah sebuah kerang laut besar dan tua yang tertutup debu. Karena penasaran, ia mengambilnya dan mencoba membukanya. Tapi ternyata sulit sekali. Setelah berusaha keras, kerang itu akhirnya retak. Di dalamnya terdapat kejutan ajaib. Sebuah zamrud hijau bundar, berkilau seolah menyimpan rahasia lautan. Baby Doll meletakkan zamrud itu di atas meja dan memecahkannya. Yang mengejutkannya, kerang-kerang kecil berhamburan keluar dalam berbagai bentuk dan warna cerah. Mereka berkilau seperti hadiah kecil dari laut, khusus untuknya. Baby Doll menghiasi wajahnya dengan kerang-kerang yang berkilauan bak permata laut. Cantik sekali, tapi ada yang kurang. Oh iya, sedikit lipstik. Ia segera meraih seekor ikan buntal lembut yang berenang di dalam akuarium. Mengabaikan geliatnya, ia menyentuhkannya ke bibir. Tada, selesai. Tada, selesai. Tina dengan hati-hati mengambil sebuah batu rubi merah tua. Ia meletakkannya di tengah gelas bening, lalu dengan cepat menyalakan korek api. Api berkobar di sekitar gelas, menciptakan cahaya hangat di ruangan itu. Semuanya hening sejenak, hanya derak api dan cahaya merah yang menyebar. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Batu rubi itu tidak bersinar atau berasap, malah seolah lenyap. Tina membuka kotak berisi ekor ikannya dan dengan hati-hati menuangkan sisik merah berkilau ke atas kain yang telah disiapkan. Tak lama kemudian, sebuah ekor putri duyung yang indah dan semarak muncul, memukau dan rumit. Tina memandangi kreasinya, matanya berbinar puas. Ia tahu ia siap bersinar sebagai putri duyung dengan caranya sendiri yang istimewa. Oke. Dan kemudian ada Suzy. Ia tak perlu banyak persiapan. Dengan jentikan jari, pengawalnya muncul. Tanpa sepatah kata pun, ia melesat ke laut. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan sebuah kerang langka di tangannya.
mengambilnya dan membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat mutiara besar yang halus, bulat, dan berwarna seperti susu. Suzy menghancurkan mutiara itu dengan cara yang konyol. Mutiara itu pecah menjadi debu mutiara kecil, seringan kabut, berkilau lembut. Lalu ada Baby Doll. Dia tidak punya mesin atau alat khusus. Mejanya polos tanpa ada yang istimewa di atasnya. Namun, Baby Doll tidak menyerah. Ia melihat taplak meja hijau dan dengan hati-hati menurunkannya. Dengan pisau berbentuk ikan, ia dengan hati-hati memotong taplak itu menjadi ekor putri duyung. Ia menggunakan rumput laut untuk membuat pita-pita cantik dan menemukan helaian-helaian lembut untuk membuat rumbai-rumbai pada pakaiannya. Oh, wow! Sedikit demi sedikit, Baby Doll dengan sabar menyusun semuanya. Mulai dari kain sederhana dan rumput laut yang halus, hingga hiasan-hiasan kecil yang ia temukan. Di bawah tangan terampil dan hatinya yang penuh mimpi, apa yang tampak tak berharga menjadi istimewa. Akhirnya, sebuah kostum putri duyung muncul. Kostum itu tak mencolok, tetapi penuh kreativitas dan cinta. Saat ia mengenakannya, Baby Doll berubah menjadi putri duyung Zamrud. Sederhana, murni, dan bersinar dengan caranya sendiri. Wow! Oh, wow! Kamu terlihat sangat cantik, Suzy. Terima kasih banyak. Wow! Mengapa dia terlihat begitu cantik? Kita harus menghancurkannya, entah bagaimana caranya. Sekarang kita lakukan ini, lalu ini padanya. Namun, ketika Tina dan Suzy melihat kostum putri duyung Zamrud Baby Doll yang indah, mereka tak percaya. Mereka bertekad untuk tidak membiarkan Baby Doll bersinar. Maka, sebuah rencana berani pun disusun. Adegan di mana Baby Doll hancur membuat Tina dan Suzy semakin bersemangat. Oh. Dia bersembunyi. Kau berhasil mengelak langkah terakhir. Berhenti. Oh, berhenti. Namun kenyataannya berbeda. Peluru itu tidak mengenai Baby Doll, melainkan mengenai dinding dan memantul kembali. Pada akhirnya, Suzy dan Tina lah yang menanggung akibatnya. Mereka tak bisa menyangkal bahwa itu semua adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri yang kembali kepada mereka. Tidak akan.
Dan sekarang saya umumkan pemenangnya, Baby Doll. Nona, bagaimana dengan kami, Nona? Baby Doll menang melalui kreativitas dan kerja keras. Jadi pemenangnya adalah Baby Doll.